membongkar kejahatan besar. Kemudian mau memberikan informasi penting bagi suatu penegakan hukum. Jadi kalau misalnya ada teman-teman netizen yang mengkaitkan PP ini dengan kasus Nikita Mirzani, itu sebenarnya teman-teman itu tidak sepenuhnya keliru. Walaupun tentu tidak serta-merta disimpulkan ada hubungan langsung. Kenapa? Ya karena Nikita kan bagian dari terdakwa, di mana PP itu memang dibuatkan untuk terdakwa, tersangka, dan terpidana. Ya, sabar ya. Nah, jadi secara akademik dan hukum, teman-teman, justice kolaborator atau GC, halo Hayan, justice kolaborator atau GC itu adalah seseorang pelaku kejahatan ya. Biasanya kata kuncinya dia itu merupakan bukan pelaku utama yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk apa, Bang? Pertama, untuk mengungkap pelaku utama. Makasih. Kemudian untuk membongkar jaringan. Kemudian untuk menyediakan bukti dan saksi penting ya. Jadi kalau bahasanya tuh dulu itu JC ini sejenisan saksi mahkota, teman-teman. Saksi mahkota atau whistleblower. Nah, jadi di Indonesia ini status GC ini sebenarnya sudah pernah diatur ya. Jadi dia bukan merupakan produk baru, pernah diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, teman-teman, tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian di dalam PP khusus ya, dan diperkuat dengan pedoman Mahkamah Agung. Jadi contoh-contoh penerapan GC yang berhasil itu biasanya itu di dalam kasus-kasus besar, teman-teman. Di kasus-kasus extraordinary crime, misalnya peredaran jaringan narkoba, kemudian korupsi, gitu ya, sama terorisme. Jadi memang GC ini dia berkaitan erat, cenderung diberlakukan untuk kasus-kasus extraordinary crime. Jadi apa Bang? Extraordinary crime itu pidana yang ini teman-teman, yang kategori luar biasa ya. Namanya juga ekstra kan, apa aja narkoba, kemudian terorisme, kemudian juga korupsi. Nah, jadi dulu di era Presiden SBY teman-teman, di mana Wamenkumhamnya itu Pak Denny Indrayana ya, lahirlah yang namanya PP 99 pada tahun 2012. Isinya tentang ini ya, narapidana korupsi, terorisme, narkoba hanya dapat diberikan remisi jika mereka menjadi justice kolaborator. Tapi hal ini memicu ini teman-teman, memicu kritik dari akademis ya, kemudian juga dari masyarakat. Karena apa? Karena mengindikasikan diskriminatif terhadap hak-hak narapidana. Jadi narapidana yang kasusnya extraordinary crime tadi itu merasa diintimidasi dan didiskriminatif, teman-teman. Karena untuk mendapatkan hak-haknya seperti napi pada umumnya itu dibatasin dengan adanya PP 99 tahun 2012. Jadi banyak narapidana itu yang tidak bisa mendapatkan remisi walaupun sudah berkelakuan baik. Akhirnya dampaknya over capacity di lembaga permasyarakatan, dan sayangnya ya surat GC di era itu menjadi komoditas atau diperjualbelikan di situ. Jadi ada mafia baru lahir dari sistem itu, teman-teman. Akhirnya pada tahun 2020 dicabutlah oleh Presiden Jokowi ya melalui PP 28 tahun 2020. Jadi agar ada persamaan hak ya antara narapidana yang kasusnya umum sama yang extraordinary crime. Nah, jadi kesimpulannya PP ini sebenarnya merupakan perbaruan dari PP yang dulu, teman-teman. Tapi PP yang baru ini tidak mendiskriminatif ya. Jadi dia lebih ke ini insentif atau penghargaan bagi yang mau membantu proses hukum. Kemudian juga sifatnya tidak represif, tidak menekan, tapi progresif ya dan partisipatif. Ya, itu sekilas tentang GC. Nah, sampai di sini sudah cukup paham ya berarti GC itu apa ya, teman-teman? Kenapa pakai printer ini, Bang? Jadi ruangannya tidak ini, teman-teman. Ruangannya banyak orang di sini. Saya lihat lagi diliatin ini nih keluarga. Nah, kemudian kita masuk ke segmen yang paling teman-teman tunggu pasti ya.
Apa sih Bang relevansi justice kolaborator dalam kasusnya Nikita Mirzani? Menurut teman-teman kira-kira apa? Apakah Nikita Mirzani bisa menjadi seorang JC atau justice kolaborator? Jadi secara teori hukum teman-teman Nikita Mirzani bisa, tapi ada dua kemungkinan skenario ya yang harus kita bedakan. Skenario pertama menurut saya itu Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan dan dugaan TPPU ya. Seandainya Nikita Mirzani bukanlah pelaku utama, ia misal hanya menjadi perantara atau diminta oleh aktor yang ada di belakang layar. Kemudian ia bersedia untuk membuka identitas si aktor utama, kemudian ia membantu membongkar struktur pemerasan dan aliran uangnya. Maka Nikita Mirzani berpotensi ya dapat mengajukan permohonan GC dalam kasusnya. Kok bisa Bang? Kan pemerasan itu bukan termasuk extraordinary crime. Nah, jadi TPPU itu masuk extraordinary crime, teman-teman. Maksudnya TPPU masuk kategori yang bisa mengajukan ini justice collaborator, sorry. Nah, maka pengajuan permohonan GC ini dalam kasus yang Nikita Mirzani dan statusnya bisa bergeser ya menjadi saksi pelaku yang dilindungi. Tapi kalau ia pelaku utama, maka tidak bisa ya tidak punya kontribusi membongkar siapa-siapa, maka permohonan GC di kasusnya Nikita Mirzani ya kemungkinan tidak bisa. Nah, kemudian ini ada skenario yang kedua ya. Ini agak sensitif, ya, tapi ini butuh harmonisasi ya teman-teman, baik dari para penegak hukum ya, baik dari jaksa maupun penyidik ya. Seperti yang pernah kita bicarakan, kan Nikita ini kan klaimnya ya, nih menurut klaim Nikita Mirzani, dia ini membahas tentang isu skincare ya, di mana isu skincare-nya ini diduga tidak memiliki izin edar, kemudian juga tidak sesuai dengan regulasi. Nah, ini jarang dibahas ya. Jadi kasus Nikita Mirzani ini kan awalnya seperti yang tadi saya katakan adalah skincare yang ia angkat ke publik ya, diduga tidak memiliki izin edar, melibatkan produksi yang ilegal gitu teman-teman ya. Jadi kalau terbukti skincare itu memang melanggar undang-undang kesehatan, kemudian ada korporasi di belakangnya, kemudian dana hasil penjualannya disamarkan ya, artinya masuk ke dalam kategori TPPU. Maka sebenarnya ini bisa jadi kasus yang berbeda teman-teman dan bisa ditindak sebagai kejahatan kesehatan, kemudian kejahatan konsumen, atau bahkan masuk ke kejahatan yang sistematik. Nah, jika nih kita punya bukti yang konkret ya, seperti misalnya pokoknya alat bukti lah ya, kemudian bersedia membantu membongkar jaringan besar itu ya, maka ia berpotensi dapat menjadi seorang justice kolaborator atau JC teman-teman dalam kasus skincare ilegal. Tapi ada kendalanya teman-teman. Apakah nih kita mau mengakui bahwa ia sempat menutupi ya, menutupi dia menerima uang 4 miliar kemudian untuk menutupi kebobrokan seorang produsen gitu ya. Jadi nanti akan menjadi dua kasus yang berbeda ya. Nah, jadi kesimpulannya dari tadi teman-teman, pertama adalah justice kolaborator itu bukan hadiah tapi penghargaan atas keberanian membongkar kejahatan besar. Kemudian PP 24 tahun 2025 bukan untuk melindungi individu tertentu. Tapi apakah Nikita Mirzani termasuk? Ya, Nikita Mirzani termasuk di dalam perlakuan khusus berupa PP nomor 24 tadi, teman-teman. Tapi bentuk perbaikan sistem hukum agar lebih efektif dan adil. Kemudian Nikita Mirzani punya peluang ya jadi justice collaborator, tapi hanya jika memenuhi syarat hukum dan berkontribusi nyata. Jadi sistem JC seharusnya dipakai untuk mendorong ini teman-teman, mendorong pelaku membuka jaringan kejahatan, bukan jadi alat politik. Nah, peran public figure bisa besar ya, bukan karena mereka terkenal, tapi karena mereka punya akses informasi dan pengaruh gitu. Kenapa statement di podcast siapa? Oke, kita sekarang tanya jawab nih. Di apa? Di statement siapa?
Iya, kalau ini ya teman-teman, kalau terbukti ya, tadi kan kita berbicaranya dugaan. Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Iya, jadi pada dasarnya JC ini membutuhkan pengakuan dulu. Pengakuan, kemudian ini mau bekerja sama. Jadi JC ini teman-teman perlu dicatat, ini bukan produk baru ya. Jadi penerapannya itu sudah lama. Khususnya itu terpakai itu pada zamannya Wamenkumham Denny Indrayana ya, karena beliau juga salah satu pencetus itu teman-teman. Cuman dulu penerapan GC atau justice collaborator ini bermasalah karena menjadi komoditas ya. Jadi mafia baru terbentuk karena ada dugaan jual beli SKGC gitu ya. Jadi yang bandarnya, yang misal di kasus narkocoy ya, bandarnya keluar, apa karena bisa punya uang kan, bisa ngurus GC. Sementara yang anak-anak buahnya nggak bisa keluar karena nggak punya duit. Maka sempat dicabut dulu GC ini ya di PP 12. Hai, ya hai juga. Baru kemarin disahkan PP ini PP nomor 24 tahun 2025. Cuman kalau sekarang nih sudah bukan kewajiban untuk bisa bebas bersyarat, tapi jadi tindakannya tuh nggak intimidatif kayak dulu ya. PP di PP 12. Jadi sifatnya sekarang PP yang baru ini ya untuk mengajak ini teman-teman, untuk mengajak para tersangka maupun terdakwa atau terpidana sekalipun ya mau bekerja sama untuk membongkar jaringan. Jaringan apa bang ya? Jaringan sindikat gitu ya. Sindikat narkoba, sindikat terorisme gitu. Kemudian ada juga sindikat apa lagi yang termasuk golongan extraordinary crime, tipikor tuh bisa atau ada TPPU. Sindikat penipu para wanita. Mungkin tidak pidana penjualan orang kali teman-teman. Itu bisa tuh, termasuk kejahatan luar biasa juga itu. Karena pelanggaran HAM. Harus di kasus yang sama. Ya contohnya misalnya dia kurir, kemudian dia mau nunjuk bahasa ininya tuh ngembet, dia mau ngembet bandarnya gitu. Gitu. Jadi dia bersedia untuk membongkar sindikatnya gitu teman-teman. Ya bantu tetap teman-teman. Kita setengah jam lagi karena saya nggak bisa lama gitu. Tuh Sakir. Di mana kok Sakir?
Tapi soal dakwaan jasa kemarin kan udah bahas belum? Kemarin sebenarnya udah. Nah, dakwaan jasa kemarin itu gini teman-teman. Kalau kita melihat dari kacamata penuntut umum ya, jadi saya menilainya tuh pasal yang didakwakan yaitu terkait pasal 369 ayat 1 KUHP, kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, kemudian pasal 3 TPPU, kemudian semua pasal dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Itu kalau dari kacamata jaksa, kalau saya lihat itu sebenarnya sangat strategis pasal yang didakwakan. Artinya apa? Jaksa itu sebenarnya strategis ya untuk bertempur di persidangan itu sudah senjata yang sangat kokoh untuk sisi jaksa. Tapi sayangnya dakwaannya ini ada kejanggalan gitu ya teman-teman, saya melihatnya. Di mana ada secara konstruksinya tuh ya kayak ada alur yang terpenggal gitu. Kata Bang Togar tentang eksepsi sulit diterima. Nah, tentunya gini teman-teman, untuk setiap argumen ya, setiap pandangan hukum baik dari sarjana hukum yang satu, yang dua maupun yang lainnya ya, pastinya mereka memiliki interpretasi yang berbeda-beda ya. Kalau saya menilainya begini, sebagai orang luar ya, sebagai orang luar itu tentunya kan kita bisa menganalisa dan mengkritisi ya berdasarkan apa yang terlihat, yang terdengar di media saja gitu ya, baik melalui media sosial ataupun media formal gitu teman-teman. Kalau kita berbicara apakah tepat atau tidak, itu saya rasa kita terlalu jauh untuk memberikan penilaian karena apa? Tepat atau tidak itu ya tentunya para pihak yang berkasus lebih paham apa sih yang dibutuhkan. Nah, gitu ya, ibaratnya dia sedang haus ya dia tahu, tentunya dia tahu butuhnya minum. Tapi kalau kita kan melihat ini tuh kayaknya lemas deh gitu, itu mungkin orangnya lagi haus padahal dia lapar gitu. Nah, dengan apakah kemungkinan akan diterima? Saya tetap berpegang prinsip everything is possible. Itu di hukum itu kadang-kadang kita menerka-nerka tuh hasilnya berbeda dari apa? Dari spekulasi. Itu teman-teman. Jadi kalau menilai saya nggak bisa menilai gitu tepat atau tidak kan saya belum membaca eksepsinya apa. Tapi kalau teman-teman bertanya dakwaannya, saya jamin 100% saya tahu apa dakwaannya. Gitu ya. Tapi kalau bertanya tentang eksepsi, sorry, kan mereka aja belum membacakan. Jadi gimana saya bisa bisa menilai coba? Itu teman-teman pikir coba. Gimana kita bisa menilai tepat atau tidak? Orang belum belum dibacakan gitu ya. Tapi apapun itu kan kita ya hargai lah ya pendapat orang gitu. Apa jawab apa? Nih, polisi itu tidak ada konsekuensi apa-apa selama apa kasusnya ini bukan hasil rekayasa atas dasar laporan dari korban gitu. Nah, kemudian gini, menerapkan pasal sampai penahanan yang begitu cepat. Kasus Nikita Mirzani ini sebenarnya gini teman-teman, kita objektif ya. Apa sih yang kita harapkan dalam sebuah proses hukum kan cepat dan ini ya, cepat dan efisien. Itu ada asasnya di dalam di dalam hukum pidana maupun perdata. Cepat dan efisien walaupun realita lapangan kadang-kadang hukum itu lambat dan mahal. Mahalnya kenapa? Sorry, saya tambahkan cepat, efisien dan murah. Gitu ya.
Nah, jadi apa dalam kasus Nikita Mirzani ini selama polisi mentersangkakan bukan hasil rekayasa, misal misal apa kasusnya ini sebenarnya uangnya cuma 4 miliar tapi ditulisnya 8 miliar tuh baru polisi bisa kena tuh. Iya, menyannya lagi di dalam, saya lagi males ngambil ininya, rokoknya. Bicara apa hakimnya? Menurut Dukun, apakah akan didengar eksesi NM? Nah, itu kadang-kadang ini ya banyak loh teman-teman apa ketika kebanyakan materi itu kadang-kadang hakim hakim kadang-kadang suka ini juga harusnya diringkas katanya. Kadang ngeluh juga gitu. Saya agak shock juga sih 100 halaman apakah 100 halaman eh, akan terbaca semua gitu ya. Cuman kan apapun itu kan kembali lagi teman-teman. Apapun itu Nikita Mirzani dan pengacaranya Bang Pami Bahmid lebih tahu apakah dia saat ini sedang haus ataukah sedang lapar gitu ya. Jadi ketika kita menilai ini kayaknya nggak tepat deh gugatan dewan prestasi ini kayaknya nggak tepat deh melaporkan rekaman. Lah kita kan orang luar gitu. Jadi saya kadang suka bingung gitu. Karena saya suka bingung orang yang begini-begini gitu ya. Tapi it's okay. Semua orang bebas berpendapat gitu. Nah, ketika kasus ini masuk di persidangan ya sebelum dakwaan kan saya sudah sering bilang ke teman-teman, nanti jangan kaget ketika JPU menyudutkan Nikita Mirzani mulai besok dakwaan sampai sidang-sidang berikutnya. Kemudian jangan kaget juga ketika pengacaranya menguat tidak akan pernah mendengarkan suaranya jaksa, tidak akan pernah juga mendengarkan suaranya Bang Fahmi gitu. Tapi ketika orang yang mengaku netral dan objektif tapi condong ke jaksa itu berarti dia mendukung jaksa. Karena pada dasarnya netral itu ya berada di tengah-tengah ya dalam kata dalam arti sesungguhnya gitu teman-teman. Nah, iya realita lapangan eksepsi itu jarang diterima, betul. Itu. Itu tapi kan gini, gini teman-teman, saya ini sebenarnya bukan pengen memberikan harapan palsu gitu ya ke teman-teman. Ada orang yang disangkakan dan didakwakan pasal yang sama, kasusnya sama, pasalnya sama. Yang satu putus 1 tahun, yang satu bisa bebas. Atau yang satu putus 10 tahun, yang satunya bisa 5 tahun. Artinya apa? Orang itu badannya wanginya beda-beda. Maksudnya hokinya beda-beda gitu. Jadi wangi-wangian kalau bahasanya tuh. Tuh. Jadi walaupun kecil kemungkinan diterima gitu. Ini dia udah FOMO duluan, yang namanya terdakwa tuh udah pasti salah. Jadi hakim ini udah tekanan mental duluan teman-teman untuk memberikan keputusan. Ngerti nggak? Jadi hakim tuh kadang-kadang dia pengen pengen membebaskan tapi dituduh nanti takutnya gratifikasi gitu. Sekian, saya lupa beberapa. Yang pasti
ada judulnya pemerasan dan pengancaman. Ingat ya, katanya kata sambungnya dan. Di bab tersebut, di bab KUHP tersebut ada dua pasal. Pasal 368, 369. Ingat gak tadi judulnya apa? Judulnya tadi pemerasan dan pengancaman. Ya, di bawahnya ada anak-anaknya. Itu pasal 368, 369. Bunyinya, barang siapa yang berniat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Itu bunyinya sama depannya. Ya. Di 368, menguntungkannya itu dengan mengancam melakukan kekerasan. Kemudian di 369, menguntungkan mengancam dengan mencemarkan nama baik dan membongkar rahasia. Analoginya gini, kalau orang disangkakan atau didakwakan dengan pasal 368, maka ia meminta uang atau barang kepada orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan senjata tajam. Tapi kalau di 369, dia melakukan perbuatan yang sama, tapi senjatanya itu bukan benda fisik, tapi dengan misal menyebarkan foto-foto vulgar gitu. Ngerti gak? Namanya aib. Ya, sampai situ paham ya. Apakah bisa Bang itu masa kategori pemerasan gitu ya? Secara esensi bisa iya. Tapi apakah narasi dari pengacaranya Nikita Mirzani salah gitu ya? Tidak sepenuhnya keliru. Kenapa? Karena beliau punya agenda pembelaan. Komunikasi di publik itu sangat penting, teman-teman. Karena faktanya, apa yang digaung-gaungkan itu kan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman atau ancaman kekerasan. Nah, di mana itu ternyata setelah digaung-gaungkan dan Nikita Mirzani mendapatkan vonis secara online dari netizen-netizen yang tidak beradab. Kenapa saya bilang tidak beradab? Karena orang beradab itu pasti tahu namanya orang tidak sebelum putus persidangan itu ya belum dikatakan bersalah gitu ya. Tapi ternyata pasal yang diponis online itu ternyata nggak dipakai gitu teman-teman. Jadi saya menitik beratkannya ke situ ya. Jadi pemerasan dengan ancaman itu tidak ada ternyata didakwakan gitu ya. Tapi ternyata pasal yang lain. Nah, dampak sosial, betul. Jadi dia mendapatkan dampak ya, pemerasan dengan kekerasan gitu ya. Kan itu kayak terus ancamannya 9 tahun. Itu kayaknya udah wow banget teman-teman, kayak udah gong gitu. Tapi kalau sejak awal ya kan didakwakan dengan pasal 27B Undang-Undang ITE kan lebih halus gitu ya. Loh, kok ini sih Bang memikirkan ini tindak pelaku kejahatan, kita kembali lagi. Saya bilang tadi, jadilah netizen yang beradab gitu ya. Jadi jangan FOMO ya. Ketika orang sudah tersangka terdakwa itu kita biasakan jadi netizen yang beradab. Jadi tidak semua orang yang disidang itu bersalah, tidak semua orang yang benar itu juga ada di luar. Kalau secara ancaman ya, pasal 368 itu dia ancaman 9 tahun. Itu saya pintar sekali. Saya udah bantu jawab tuh. Pasal 369 itu dia ancamannya 4 tahun. Kalau secara ancaman dia lebih ringan. Tapi kalau secara pembuktian lebih besar potensinya dapat dipidana dengan pasal itu. TPPU. Jadi TPPU itu kenapa jadi masuk kategori didakwakan dengan TPPU? Karena uang 4M-nya itu dipakai untuk sebagian untuk membayar rumah gitu teman-teman. Karena memang ada unsur di pasal 3 TPPU itu eh di mana seseorang yang diduga mengetahui ya bahwa uang merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidananya apa aja, Bang? Tidak selalu korupsi. Penggelapan, pemerasan masuk. Kemudian dipakai untuk mentransfer, membayar, menghibahkan, atau mengubah bentuknya. Mengubah bentuknya gimana, Bang? Misal dari uang dibelikan tanah atau properti, gitu teman-teman.
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan secara melawan hukum, menyamarkan, menyembunyikan agar seolah-olah itu adalah uang yang halal. Jadi makanya masuk TPPU karena penyidik dan JPU menilainya menduga bahwa uang 4M itu adalah hasil dari tindak pidana. Tindak pidana apa? Ya tadi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Kenapa nggak 7B? Nah, yang paling menarik di kasus Nikita Mirzani ini dia ada 3 dakwaan, teman-teman. Bukan satu berkas. Jadi teman-teman coba cermatin. Jadi ada 3 dakwaan. Itu strategi yang jaksa ini bagus loh. Dia menggunakan pasal yang kuat, ya. Tapi selain TPPU ya, untuk 27B dan apa 27B ayat 1, ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Kemudian junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan itu kuat, teman-teman. Tapi kalau TPPU-nya saya masih ini ya, masih belum yakin ada bisa terbukti gitu. Jadi jaksa tuh kalau misalnya dakwaan pertama tidak terbukti maka di misalnya 7B tidak terbukti ya Nikita Mirzani harus bertempur lagi di 369-nya. Itu teman-teman. Checkpoint inti udah dipegang Mbak. Ya. Jadi gini ya teman-teman, sekali lagi saya tekankan, jangan heran ketika nanti jaksa terkesan menyudutkan Nikita Mirzani gitu ya. Nah, yang harus kita kritisi itu bukanlah jaksa menyudutkannya, tapi relevan nggak sih apa bukti-bukti yang disajikan, relevan nggak sih dakwaan yang disajikan dengan alat buktinya. Misalnya kemarin kan dibahas ada pembicaraan melalui via aplikasi hijau gitu ya. Nah, nanti ada nggak sih buktinya gitu ya. Kemudian struktur dari dakwaannya itu benar nggak sih? Itu yang harus kita kritisi gitu teman-teman. Iya, jadi jaksa ya memang dia tuh ibaratnya udah pengacaranya korban gitu. Jadi dia mewakili negara ya untuk kepentingan korban. Harusnya ditanya, nanti di pidana itu hakim tuh sifatnya aktif. Jadi dia akan ada sesi tanya jawab tentang produk. Nah, apalagi nanti kan ada permohonan ini kan dari terdakwa untuk menyajikan bukti-bukti yang meringankan. Iya, tapi kenapa lebih banyak dokter yang dibahas? Itu juga salah satu bahan kritikan saya ya teman-teman. Jadi kan ketika doktip disajikan ya di dalam dakwaan itu saya jadi penasaran gitu, apakah doktip ini ada komunikasi gitu ya dua arah baik ke Nikita Mirzani maupun ke Mail ataupun Dokter Oki. Tapi faktanya ya kan ada dari tadi saya ditanya netizen juga ya di komentar di VT ya. Kan kita tidak tahu hasil ekstrak dari HP-nya mereka. Tapi kan faktanya kan di dakwaan resmi tidak ada dibacakan kan, ada obrolan pribadi antara Doktip dengan si Oki atau dengan Nikita Mirzani ataupun Mail kan nggak ada. Artinya saya rasa itu memang perlu dipertanyakan ya. Jika memang Doktip bukanlah bagian dari uh, salah satu terdakwa gitu ya, untuk apa disebut gitu ya? Atau jika disebut kenapa sih tidak tidak bisa membuktikan kalau beliau terlibat gitu?
Kalau hakim ada parameternya nggak bang untuk putusannya mendekati adil atau tidak? Ada. Nanti kan setelah setelah ini saya tuh nanti bisa memberikan ini ya, bisa memberikan prediksi. Jadi saya bisa memberikan prediksi nanti ketika sudah saksi-saksi ya, saksi-saksi udah pada keluar, itu saksi apa sih materi-materi yang disajikan dari kedua belah pihak. Iya, jadi kayak dari alur cerita ibarat dongeng tuh ya teman-teman. Waktu itu kayak semacam peran figuran aja di dakwaan itu. Gimana sih, pernah nggak sih kita ngelihat film awalnya kesannya tuh aktor utama gitu. Tapi ternyata di belakangan hilang gitu aktor itu jadi kayak series aja. Jadi agak lucu, anomali teman-teman gitu. Ya kalau memang terlibat ya kan buktikan. Tapi kalau maksudnya kalau memang nggak terlibat ngapain masuk dari apa dalam konstruksi gitu ya. Tapi kan kembali lagi ya. Jadi jaksa itu dia pada dasarnya nggak bisa mengubah kronologi teman-teman. Jadi kan itu kronologi kan dari penyidik kan yang menemukan bukti permulaan. Jadi jaksa itu tinggal mencari pasal yang relevan gitu ya. Jadi dia nggak boleh kan itu kan berdasarkan dari BAP gitu. Jadi jaksa ya makanya siapa kemarin bilang ini bola panas dilempar ke jaksa itu betul. Jadi kasihan juga jaksa. Ya karena jaksa nggak boleh mengubah ini teman, nggak boleh mengubah kronologi. Jadi kalau kronologi yang disajikan dari penyidik begitu ya begitu. Tinggal dia menyusun dakwaannya gitu. Menurut versi dia yang gimana kira-kira menguatkan posisinya sebagai jaksa sebagai penuntut. Nah, kalau BAP jadi gini, saya percaya yang dikatakan Nikita Mirzani itu ada perubahan BAP 3 sampai 4 kali. Tapi perubahannya ini dalam rangka apa? Inikah apa penambahan berkaskah atau perubahan total? Karena pada dasarnya prinsip ini teman-teman itu nggak boleh diubah. Jadi dia tetap yang aslinya harus disimpan. Jadi tetap dilaporkan alasannya yang relevan gitu. Kenapa diubah? Tapi kalau cuma penambahan itu memang beberapa kali bisa sampai berkali-kali memang kalau penambahan gitu. Tapi nanti kan yang aslinya tetap harusnya yang aslinya tetap dilaporkan. Jadi tetap disajikan. Jadi nggak boleh dibuang. Jadi tetap harusnya harusnya tetap dilaporkan. Jadi nanti kan dinilai gitu. Jadi dinilai ketika seseorang memberikan keterangan secara tidak konsisten kan itu kan artinya what's wrong gitu ya. Gitu. Harusnya hakim bertanya. Ya biarin aja. Kan pusing juga teman-teman. Dia di komentari netizen kan. Capek juga saya aja yang ini kadang-kadang ini juga saya kadang-kadang ngebalas komenan netizen juga nyebelin juga gitu. Ya kalau kasar ya saya juga kasar juga gitu. Tapi kalau sopan ya sopan. Amin. Mudah-mudahan hakimnya jujur dan tegak lurus. Harusnya sih jujur, karena ketua PN Jaksel itu kemarin ditangkap atas dugaan korupsi 60 miliar. Koreksi kalau salah ya. Harusnya sih ini masih idealis nih. Harusnya masih takut-takut untuk bermain atau tatap kedip-kedipan mata. Iya, kadang-kadang saya tanggap ya kalau kasar udah saya kasarin aja gitu, nyebelin juga. Iya, keceplosan soalnya seru. Ini kayak saya bakal jadikan ini teman-teman. Saya bakal jadikan ciri khas saya nanti.
keceplosan-keceplosan. Gitu. Jadi dapat respon positif ya kita ikutin apa maunya audiens gitu ya. Gak boleh ya, kita nggak boleh kalau kita nggak diserang duluan kita jangan ngata-ngatain orang. Tapi kalau orang ngata-ngatain duluan ya katain balik. Iya, jadi saya mau bikin personal branding atas saran teman-teman gitu kemarin. Jadi kadang tuh ini teman-teman yang narasi yang sebenarnya bukan